Adakah kaum mukmin yang bersabar menghadapi ujian dan cobaan, sedangkan Allah membiarkannya tanpa pertolongan? Adakah kaum mukmin yang bersabar menghadapi ujian dan cobaan, sedangkan Allah membiarkannya tanpa pertolongan? Saya berkeyakinan bahwa pasti tak ada seorang pun yang akan mampu menghadapinya. Apapun kedudukannya di dunia ini, apakah dia orang awam, berpendidikan, berpangkat, bahkan seorang ustaz sekalipun, jika tidak ditolong oleh Allah, pastilah tak akan berhasil menghadapi ujian dan cobaan tersebut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Apa makna sabar dalam menghadapi ujian? Secara kebahasaan, sabar dapat diartikan sebagai tetap tidak goyah, berada pada posisi tidak terseret karena adanya guncangan atau shock. Ujian atau cobaan itu merupakan sebuah guncangan atau shock yang akan mempengaruhi jiwa seseorang. Jika misalnya ujian dan cobaan itu dalam bentuk sedikit ketakutan atau peristiwa yang menegangkan, seperti terjadi kecelakaan yang membuat luka-luka di sebagian tubuh, maka kondisi jiwa seseorang akan mengalami keguncangan jika dia tidak menyadari akan makna dari peristiwa tersebut. Sedangkan bagi orang-orang yang sabar, dia akan segera menyadari bahwa peristiwa tersebut adalah musibah yang dikehendaki oleh Allah untuk menguji atau memberikan cobaan. Bagi orang yang bersabar, sikap dan respon terhadap musibah tersebut disandarkan pada kalimat Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepadanya. Sangat boleh jadi ada yang bertanya, bukankah musibah itu dapat terjadi karena keteledoran manusia itu sendiri? Jawabnya boleh jadi benar, bahwa musibah itu terjadi karena keteledoran manusia itu sendiri disebabkan tidak hati-hati. Akan tetapi, jika Allah sudah menghendaki atas terjadinya peristiwa tersebut, maka ketidakhati-hatian atau telah berusaha hati-hati, peristiwa tersebut tetap saja terjadi. Ada ketidakkuasaan manusia jika Allah telah menghendaki harus terjadi. Dari peristiwa tersebut, Allah hendak menguji, adakah kaum mukmin itu tidak bergeser atau sabar dari mengingat Allah bahwa semua dapat terjadi jika Allah menghendaki. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka ujian yang diturunkan melalui sedikit ketakutan atas musibah tersebut, Allah pun hendak menguji, adakah kaum mukmin menyadari bahwa Allah dapat berbuat sebagaimana yang dikehendakinya? Ujian yang diterima oleh orang-orang yang sabar, maka betapapun sakitnya tubuh yang terluka karena musibah tersebut, jiwanya tetap tidak terguncang selain segera menyadari bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kekuatan jiwanya melahirkan ketabahan atas apapun yang dikehendaki Allah. Tidak ada syu'udzon, berburuk sangka kepada Allah. Jiwa orang-orang yang sabar tetap tenang, sekalipun banyak yang mencaci maki, menghina, merendahkan, bahkan tidak dianggap atas kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sabar tetap taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, seraya hatinya tetap berzikir, bertasbih,
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa yang disaksikannya dalam kehidupan di dunia ini, tak lupa dia bertafakur atas kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Orang-orang yang sabar itu teguh jiwanya, tidak mudah berputus asa, selain dia meyakini akan keluasan kasih sayang Allah. Ujian adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah untuk meningkatkan derajat keimanannya. Pertolongan Allah pasti turun kepada orang-orang yang sabar menerima ujian yang didatangkan Allah kepadanya. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar karena ketulusan hatinya mencintai Allah. Maka jelaslah jiwa orang yang sabar berbeda dengan orang yang tidak sabar. Jiwanya yang menjadi ukuran seseorang dapat bersabar atau tidak. Sedangkan kekuatan jiwa sangat bergantung dari cara orang beriman tersebut memperlakukannya. Jika jiwa atau hati atau diri atau ruh orang beriman tidak pernah diajak oleh akalnya untuk dibersihkan, maka pastilah jiwanya akan mendapati keberuntungan dari Allah. Sebaliknya, jika jiwanya itu dibersihkan dari kekotoran yang ada di dalamnya atau penyakit hati, maka Allah, sebagaimana yang diterangkan pada ayatnya, akan memberinya keberuntungan. Keberuntungan orang yang menyucikan jiwanya. Allah pasti mengilhamkan ketakwaan. Sedangkan kerugian orang yang mengotorinya, Allah mengilhamkan kegelapan. فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan 10. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.